Nah, dosen tersebut mengatakan bahwa Bapak seringkali mengucap seperti ini. UMY ini besar karena mahasiswanya. Padahal di luar itu Pak, kalau kita anak-anak muda bilang, ya mahasiswa ini besar karena nama kampusnya begitu. Kenapa sih Bapak bisa seperhatian itu untuk memperhatikan mahasiswanya? Bahkan UMY ini nggak bakal besar karena mahasiswanya begitu. Karena mahasiswa itu kan banyak macamnya ya Pak ya. Ada yang sesuai dengan keinginan universitas, ada yang memang aduh kok malah nyeleweng ya dari anjuran universitas dan nilainya. Bagaimana Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat OSDI yang ada di sana, kembali dalam Kedai OSDI, kajian diskusi interaktif orientasi studi dasar Islam 2023. Dengan saya Anissa Veronica dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2020. Kedai OSDI kali ini adalah podcast yang sangat spesial karena kita akan membahas mengenai sapa hangat untuk mahasiswa-mahasiswi baru di kampus unggul dan islami. Lebih spesialnya lagi nih Sobat OSDI, kita langsung dihadiri oleh orang nomor 1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sudah bergabung bersama kita Profesor Dr. Insinyur Gunawan Budianto MPIPM, ASEAN Engineering. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Dek. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, selalu sehat. Ya. Alhamdulillah. Memang kalau bertemu Pak Rektor nih hawanya positif terus ya Pak ya. Kegiatannya cukup padat ya Pak sehingga nampaknya cukup lelah dan tapi tetap bersemangat begitu ya Pak ya. Karena memang biasanya menjelang persiapan tahun akademik baru itu harus banyak yang harus kita persiapkan, kemudian juga kita cek ulang terutama sarana dan prasarana untuk ke running semester ganjil 2023-2024. Baik, maka dari itu rangkaiannya cukup padat ya Pak. Ya. Baik Bapak, hari ini kita akan membahas mengenai seputar UMY, sapa hangat untuk mahasiswa-mahasiswi baru. Namun sebelum itu Bapak boleh menyapa Sobat OSDI yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bahagia kepada seluruh sahabat OSDI dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan hidup kepada kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Rektor, dan juga karena memang ini kita memasuki masa ajaran baru Bapak, masa akademik baru, maka sebenarnya UMY ini kan tahun ke tahun semakin meningkat ya Pak ya, apalagi ketika UMY sudah dipegang Bapak dalam kepemimpinan Pak Rektor. Nah, sebenarnya keluarga baru seperti apa sih yang Bapak harapkan? Yang mana kita tahu UMY tahun ke tahun ini semakin meraih prestasi yang semakin banyak dan UMY merupakan kampus swasta terfavorit begitu. Silakan Bang Bobo. Ya, pertama pada kesempatan yang spesial ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika UMY, mahasiswa, dosen dan karyawan Tendik, dan juga seluruh pejabat struktural, karena saya merasa bahwa 4 tahun terakhir itu ada sebuah atmosfer kerja yang sangat positif, ya, yaitu suatu suasana yang memang kita butuhkan ya untuk pertama ya mempertahankan prestasi yang sudah kita dapatkan, yang kedua adalah untuk meraih prestasi-prestasi baru. Jadi ada alat ukur yang kita terapkan sehingga kita tidak hanya mengatakan bahwa UMY ini bagus dan hebat, tapi ada hal-hal yang bisa kita ukur secara matematis. Memang UMY itu sudah mengalami peningkatan-peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Baik, luar biasa ya Bapak ya. Dan juga Bapak, UMY ini kan terkenal dengan slogan unggul dan islami begitu. Iya, betul, ya. Sebenarnya kenapa sih Pak adanya kata unggul dan islami itu, dan apa sebenarnya korelasi antara mahasiswa dengan kata-kata unggul dan islami? Ya, itu kan perasan dari visi UMY menjadi sebuah universitas yang unggul di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berlandaskan ajaran-ajaran Islam untuk kemaslahatan umat. Jadi ada kata-kata unggul
dalam pengembangan, penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi harus didasari oleh ajaran Islam. Maka kita peras menjadi unggul dan Islami. Baik, luar biasa ya teman-teman ya, makna dari kata unggul dan Islami itu sendiri. Baik Pak Rektor, banyak orang di luar sana menanyakan, sebenarnya kebijakan Pak Rektor untuk mensejahterakan mahasiswa-mahasiswi baru ini seperti apa sih begitu? Kadang-kala kalau terlalu formal, proses pendidikan, pelajaran, ya, kemudian aktivitas yang banyak melibatkan dosen dan mahasiswa, itu terasa kaku. Artinya selalu saja kita melihat bahwa dosen sebagai pihak yang berada di atas dan mahasiswa yang selalu berada di pihak yang lebih bawah. Tidak ada satu kesetaraan yang lain. Nah, makanya kita dekati bahwa sebetulnya mahasiswa itu adalah bagian dari keluarga. Bagian dari keluarga besar UMY. Maka kita mulai mengubah bagaimana cara pendekatan dosen kepada mahasiswa. Bukan antara dosen dan mahasiswa, tapi bagaimana kadang-kala memang harus diformat menjadi bapak atau ibu kepada anaknya. Sehingga kenapa banyak program-program yang memang ya itu seperti apa yang kita lihat dalam sebuah keluarga. Ada senam bersama, ada makan bersama, seperti itu. Nah, ini nampaknya akan bisa lebih menghidupkan suasana proses belajar mengajar. Dan kalau proses belajar mengajar itu bisa hidup dengan baik, kita punya keyakinan bahwa kualitas pembelajaran secara keseluruhan itu juga akan meningkat mutunya. Baik. Luar biasa ya teman-teman, jadi Pak Rektor ini tidak hanya memikirkan secara prestasi, akan tetapi Bapak juga memikirkan sampai ke akar rumput bahwa bagaimana sih sebenarnya hubungan antara dosen dan juga mahasiswanya agar terjalin di rumahnya yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan di dalamnya terbangun keluarga yang harmonis. Nah dari itu teman-teman kalau hari Sabtu boleh ikut senam bersama Pak Rektor ya Pak ya. Boleh, kalau hari silakan. Selasa Ya. bisa sarapan bareng dengan Pak Rektor gitu ya. Baik Bapak, kemarin saya ada berbincang bersama salah satu dosen untuk menceritakan Bapak, tapi bukan menceritakan keburukannya ya Pak, karena kita bingung kalau menceritakan keburukannya Bapak. Nah, dosen tersebut mengatakan bahwa Bapak seringkali mengucap seperti ini. UMY ini besar karena mahasiswanya. Padahal di luar itu Pak, kalau kita anak-anak muda bilang, ya mahasiswa ini besar karena nama kampusnya begitu. Kenapa sih Bapak bisa seperhatian itu untuk memperhatikan mahasiswanya? Bahkan UMY ini nggak bakal bisa besar karena mahasiswanya begitu. Karena mahasiswa itu kan banyak macamnya ya Pak ya. Ada yang sesuai dengan keinginan universitas, ada yang memang aduh kok malah nyeleweng ya dari anjuran universitas dan nilainya. Bagaimana Bapak? Ya, itu kan sebetulnya sepele saja sih pendekatannya dalam sebuah rumah tangga ya pasti ada anak yang ada yang penurut, ada yang rajin, ada yang males, ada yang ngeyel gitu, itu sih biasa. Tapi secara umum kita melihat banyak prestasi mahasiswa itu yang ikut menyumbang skor-skor pemeringkatan. Apakah itu pemeringkatan nasional, apakah itu pemeringkatan internasional. Karena sekarang ini ada pola baru untuk mendekati konstruksi proses belajar mengajar di sebuah perguruan tinggi. Jadi bukan lagi dilihat bagaimana hebatnya ruangan, bagaimana hebatnya kurikulum itu, tapi orang mulai mengukur dampaknya ada nggak sih? Gitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, oleh karena itu sudah mulai saatnya kita ini melihat dampak itu. Dan saya katakan tadi 2018 kita mulai melakukan pengukuran, ternyata memang ada faktor yang terkonstruksi dengan baik bahwa kalau mahasiswa itu membuat prestasi, itu sebetulnya bukti sajalah, tidak perlu diperdebatkan. Kalau mahasiswa kita punya prestasi, itu bukti bahwa proses pembelajaran kualitasnya itu meningkat. Jadi sangat gampang. Tapi kalau mahasiswa kemudian tidak punya orientasi dan sebagainya, barangkali memang itu proses running kurikulumnya bisa kita pertanyakan, kita review kembali. Oleh karena itu selama bertahun-tahun ini skor kemahasiswaan
yang secara keseluruhan itu mempengaruhi rankingan kampus kita, itu skor dari mahasiswa makin lama makin besar. Jadi itu yang saya selalu mengatakan, ya nggak bisa. Jadi nggak bisa kita hanya bicara tentang rektornya, bicara tentang dekannya, bicara tentang kaprodi, bicara tentang kurikulum. Tanpa kita nggak pernah bicara tentang mahasiswa. Ya. Jadi biar imbang lah, kita melihat faktor kemajuan itu ya termasuk dari sudut mahasiswanya gitu. Ya. Kalau memang UMY ini berprestasi tidak hanya dosen dan yang lainnya, tapi juga peran mahasiswanya, Pak, timbul pertanyaan, apa sih sebenarnya janji ataupun upaya Bapak untuk meningkatkan semangat mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi? Gitu. Ya. Sekarang ini mahasiswa kan dipermudah dengan media. Ya. Kita bisa akses perpustakaan kapanpun juga. Kita bisa akses portal MyClass kapanpun juga. Kita bisa mengakses tugas, bisa mengakses bahan kuliah. Permasalahannya kan cuma satu, sekarang bagaimana mahasiswa itu punya karakter yang kita inginkan. Jadi karakter terdidik, karakter ilmiah, dan karakter yang punya integritas akademik yang baik. Makanya kenapa kelas-kelas sudah mulai diadakan diskusi kelompok, kemudian dosen di situ bukan lagi sebagai satu pihak yang paling benar, tapi dosen hanya menjadi moderator atau operator dari diskusi antar kelompok mahasiswa. Nah, dari proses dialog akademik itu akan muncul, pertama adalah integritas, yang kedua adalah sikap ilmiah, yang ketiga adalah sifat mau bekerja sama. Kalau diskusi di kelas tidak mungkin itu debat kusir. Karena masing-masing kelompok itu pasti punya makalah. Artinya makalah itu menjadi konstruksi ilmiah bagi mahasiswa untuk didiskusikan, diperdebatkan secara ilmiah. Nah, ini kan proses ini merupakan bagian dari bagaimana kita membentuk satu pribadi yang tangguh. Sehingga saya sangat mengharapkan bahwa mahasiswa UMY itu punya integritas yang secara keseluruhan itu adalah integritas akademik yang dapat kita banggakan. Itu saja sebetulnya. Dan dengan demikian mereka akan punya daya saing ya, yang lebih besar. Ya. Karena memang sekarang ini nggak lagi kita hanya bersaing di dalam negeri. Saya selalu mengharapkan bahwa mahasiswa itu bisa menguasai satu bahasa asing. Saya berkali-kali ngomong sama mahasiswa, kenapa sih kalian tuh hanya berharap menjadi PNS, ya, menjadi pegawai negeri sipil? Padahal kita melihat di Korea sana, kita melihat di Taiwan, di Jepang itu mereka sudah mulai kehilangan angkatan muda. Bahkan di Jepang sudah mulai ada warning dari pemerintahnya. 5 tahun ke depan kalau semakin banyak pasangan subur di Jepang yang tidak mau punya anak, maka penduduk Jepang itu akan menurun drastis sampai angka 90 juta. Dari 112 juta bisa turun segitu. Nah, sebetulnya ini kita bisa mengisi gitu ya. Jadi kalau dalam benak besar diskusi teman-teman itu adalah Indonesia menghadapi bonus demografi. Artinya lebih dari 45% struktur penduduk Indonesia itu mungkin lebih ya, mungkin bisa 50%. Itu akan diisi oleh anak-anak muda, oleh anak-anak yang sudah berumur antara 20 sampai 45 tahun. Ini usia produktif manusia gitu kan. Nah, tapi bonus demografi mah kalau cuma kita bincangkan terus, kita gembar-gemborkan terus tanpa ada upaya untuk mempersiapkan generasi muda ini lebih serius, terutama adalah benteng besar bahasa. Ya. Dan kita mulai melihat sekarang ini bahwa teman-teman mahasiswa yang akhirnya bisa exchange ke luar negeri itu punya performance yang berbeda. Dan bahkan performance-nya itu lebih baik karena dia bisa bergaul dengan masyarakat dunia yang lain. Sehingga kami
terus terang tidak ingin melihat bahwa nanti 2045 yang kata orang itu tahun keemasan Indonesia, yang waktu tahun itu struktur penduduk Indonesia itu adalah struktur produktif, tapi kalau tidak kita persiapkan, justru akan banyak bonus demografi kita ini yang generasinya yang menjadi penonton, bukan sebagai pemain aktif dari kemajuan zaman ya. Oleh karena itu, saya selalu berpesan saja, IP tinggi tidak cukup, skill oke, tapi bagaimana kita bisa dikenal sebagai pribadi yang punya skill yang baik tanpa kita menguasai satu bahasa asing, ya minimal yang gampang lah mungkin, ya artinya yang umum gitu, yang bahasa Inggris mungkin atau mungkin bahasa Arab atau bahasa Mandarin, ini penting. Artinya begitu kita menguasai bahasa itu, walaupun tidak secara detail sempurna, itu dunia terbuka buat kita. Sementara kalau kita hanya memahami bahasa lokal, bahasa daerah dan bahasa Indonesia, ya dunia kita cuma di Indonesia. Tapi kalau Anda bisa bahasa Inggris, ya walaupun tidak bagus-bagus amat, tapi sudah bisa dipakai untuk komunikasi, dunia Anda itu berada di luar Indonesia. Jadi ini yang selalu saya inginkan, bahwa jangan tiru generasi tua kayak saya. Dulu saya itu lulus ingin banget jadi PNS. Itu udah kuno. Pilihan kita adalah pilihan-pilihan yang lebih variatif, ya, yang lebih menantang. Dan dunia di luar Indonesia itu sangat sangat menantang. Oleh karena itu ya mari kita persiapkan diri kita untuk menghadapi, menyongsong masa depan itu dengan salah satunya adalah dengan menguasai satu bahasa asing. Itu ya teman-teman ya, muda yang berkarya, muda yang berinovasi, jadi jangan tiru budaya-budaya yang dulu, tapi kita sebagai anak muda harus menunjukkan apa sebenarnya kreativitas kita. Ya. Pak Rektor, seberapa cinta sih sebenarnya Bapak dengan mahasiswa Bapak? Karena anak saya juga kuliah di UMY dulu. Oh, ya. iya. Anak saya itu lulusan IPIREL. Oh. Tahun berapa ya? 2017. 2017. Sekarang kerja remote. Kadang-kala kantornya itu ada di Singapura. Kemarin barusan dari kantornya di Bangkok, barusan pulang. Kemudian di Indonesia, kadang-kala remote kerjanya di Bali dan sebagainya. Jadi saya tahu persis itu. Artinya dari proses pembelajaran, saya tidak usah mengukur, anak saya ada perubahan yang luar biasa. Terutama performance dia sebagai salah satu masyarakat terdidik itu bisa kelihatan. Karena saya tahu anak saya sejak SMA begitu. Setelah kuliah ada perubahan seperti ini. Setelah lulus kemudian teman-teman kerjanya itu dari mancanegara. Ada perubahan yang saya pikir cukup membuat orang tua itu senang gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh lah. Anak saya sendiri kuliah di UMY di IPIREL. Berarti sangat cinta ya Pak ya, tidak hanya anak Bapak, tapi kita pun sebagai mahasiswa sudah Bapak Ya, anggap sebagai anak. bentuk kecintaan itu adalah bagaimana kita membuat agar mahasiswa itu merasa nyaman di kampus. Ya. Merasa bahwa kampus ini homey gitu kan, bersuasana seperti rumah sendiri. Makanya apa yang membuat mereka itu bisa kerasan, kira-kira setelah itu kafe kita buka, apalagi ya penghijauan kita rawat juga, taman, kemudian landmark, kita buatkan 12 landmark tempat selfie. Zaman saya nggak ada selfie-selfiean, gitu kan. Kemudian kita sediakan sepeda, dan kita sudah mulai hitung, oh ternyata setiap hari itu ada peminjam sekitar 60-70 mahasiswa yang sore hari itu hanya sekedar muter-muter aja. Tapi itu kegiatan sehat, karena mereka bukan cuma sekedar naik sepeda muter kampus, tapi juga diskusi, juga bergaul dengan baik. Nah, ini kan bagian dari pendidikan kepribadian yang mungkin ikut melengkapi lah bagaimana karakter akademik itu bisa terbentuk. Itu ya teman-teman, cintanya Pak Rektor itu dibuktikan tidak hanya dengan kata, tapi dengan pembuktian nyata.
Salah satunya dengan meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada di UMY agar mahasiswanya semakin sejahtera dan bahagia itu tentunya. Baik Pak Rektor, upaya apa yang saat ini UMY lakukan untuk menjadikan UMY jauh lebih mendunia, lebih unggul dan jauh lebih islami? Jawabannya gampang sih. Apa itu? Bagaimana kita bisa mengirim mahasiswa kita exchange ke luar negeri sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Baik. Mahasiswa nanti pasti akan memberikan dampak positif ke kampus. Ya. Target kita kan setahun itu bisa 1.000. Ya. Tapi sekarang kan masih ya sekitar 400-500. Kita akan kita tingkatkan terus. Bukan cuma mahasiswa, tapi juga dosen. Makanya kenapa kita menyediakan dual degree dengan beberapa kampus di Taiwan dan juga di Korea, itu dalam rangka kita untuk seperti itu. Nah kemudian banyak yang bilang, Pak kenapa sih Pak susah-susah buang-buang duit untuk membiayai mahasiswa asing? Itu bagian dari cara kita agar supaya kalian bisa bergaul dengan bangsa lain. Sehingga mata kita seperti terbuka. Oh ternyata memang kita tuh menjadi bagian penting dari masyarakat dunia. Ya. Dan saya yakin bahwa tahun ini saja ada peningkatan jumlah peserta pendaftar mahasiswa asing sampai 3.900. Padahal yang mau kita terima cuma 60. Tahun kemarin itu pendaftar mahasiswa asing 1.400. Tahun sebelumnya 900. Pertama kali kita membuka program beasiswa mahasiswa asing tahun 2019 itu pendaftarnya 100, 200. Nah, tahun 2022 ini pendaftarnya 3.900. Masya Allah. Jadi apa kita susah? Enggak. Kita senang karena kenapa mereka tahu UMY? Berarti dia mencari sesuatu yang spesifik. Dan ini menjadi bagian dari bukti bahwa UMY sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, jadi kan tahap demi tahap mulai dikenal di dunia internasional. Baik. Itu ya teman-teman, Pak Rektor ini nampaknya sangat mencintai proses dan menikmati proses yang ada sehingga sampai detik ini UMY terus eksis dan semakin eksis begitu. Pak Rektor, terakhir untuk Sobat OSDI yang ada di rumah, Sobat Muda Mendunia, pesan dan harapan Bapak terhadap mahasiswa-mahasiswi baru 2023. Pertama, tugas kalian itu menjaga amanah orang tua. Perkara Pak, saya cinta Jogja. Kadang-kadang begitu mahasiswa, kami itu cinta Jogja Pak. Jogja itu luar biasa, itu sangat akrab, sangat humaniter. Iya, tapi lulus dulu. Setelah lulus, baru kalian mau begini, begitu di Jogja silakan. Tapi yang jelas tugas kami itu adalah mengantarkan kalian untuk bisa masuk ke dalam beranda dunia yang lebih besar. Dengan bekal yang cukup. Jadi walaupun suasana belajar kita lebih mudah sekarang ini, tidak berarti kemudian kita menganggap mudah perkuliahan. Apapun juga proses ini kan kuliah itu kan transaksi akademik. Ya. Itu mohon bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan selewengan ya gitu ya. Waktu 4 tahun itu cepat sekali. Ya. Dan sekarang kita sudah mulai bisa memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk lulus 3 tahun tepat. Sudah mulai banyak ini. Angkatan 2018, mulai 2018 sudah mulai ada beberapa orang yang 3 tahun. Dan sekarang ini 2019 sudah mulai banyak yang akan ujian kan. Banyak yang sudah mulai ujian skripsi, banyak yang sudah yudisium. Ya. Tapi ada juga 2 orang angkatan 2020 loh. Sudah akan di yudisium pada bulan Agustus ini. 2020. Jadi ini luar biasa. Tapi itu proses lah, nggak apa-apa, proses. Jadi saya tetap selalu berharap kepada kalian semua untuk bisa berkembang, tambah dewasa. Artinya harus ada perubahan. Hidup itu berarti berubah. Kalau kalian tidak berubah, dari SMA ke mahasiswa tidak ada perubahan, berarti kalian tidak berkembang. Jadi berkembang itu pasti ada perubahan. Maka banyak orang mengatakan bahwa the change is a must.
perubahan itu suatu keharusan. Jadi ya mari kita bersama-sama untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Jadi teman-teman, pesan dari Pak Rektor, harapan besar buat kita semua sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terus tingkatkan perubahan ke arah positif bersama program-program yang telah dijalankan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan juga teman-teman terus semangat karena sebentar lagi kita akan melaksanakan orientasi studi dasar Islam. Cukup sekian, terima kasih Bapak telah menghadiri Kedai OSDI kali ini. Kami sangat terhormat ketika Bapak bisa menghadiri podcast kali ini. Sampai jumpa Sobat Muda Mulia di kampus kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.